Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Fatarianda dengan NIM 72011420001. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus ANOVA One Way. Suatu penelitian dilakukan oleh pemilik toko buah sejahtera dengan tujuan untuk membandingkan penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan dengan tujuan untuk mengetahui. Yang pertama itu ada apakah terdapat perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel. Yang kedua, berapakah rata-rata penjualan ketiga buah. Yang ketiga, buah mana saja yang penjelasannya sama. Berikut datanya saya lampirkan melalui Microsoft Excel. Nah, di sini ada bulan 1 sampai bulan 12 karena dalam kurun waktunya 12 bulan. Di sini ada buah salak. Sini ada buah jeruk. Sini ada buah apel. Nah, di sini untuk kode buah salak saya memberikan kode buahnya nomor 1. Buah jeruknya dengan kode buah nomor 2. Dan buah apelnya saya beri kode dengan angka nomor 3. Langkah selanjutnya, kita langsung saja menuju SPSS. Yang pertama itu, kita masuk ke variable view-nya dulu. Nah, di name variable view-nya saya beri dengan nama X dan variabel Y. Nah, di sini desimalnya saya buat menjadi 0. Begitu juga dengan variabel Y-nya. Di label saya buat menjadi buah. Di variabel Y-nya saya buat menjadi penjualan. Value-nya saya isi sini value 1 dengan label salak, lalu add 2 dengan label jeruk, lalu add 3 dengan label apel, lalu add, baru kita oke kan. Nah, setelah kayak gini kita masuk ke data view. Nah, di sini kita masukkan data ini, kita copy data kode buah dengan penjualan. Lalu kita pastekan di sini. Nah, sudah dipastekan. Setelah itu, sebelum kita memasuki untuk One Way ANOVA, kita akan mengetahui apakah ada perbedaan di antara ketiga buah ini. Terdapat perbedaan penjualan dari ketiga buah ini. Kita masuk ke analyze, masuk ke deskriptif statistik, ekspor. Nah, di sini yang buah kita masukkan ke factor list, penjualan kita masukkan ke dependent list. Plot, kita centang yang normality ini, continue, baru kita oke kan. Tunggu sebentar, ini masih loading.
Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang dasar pengambilan keputusan normalitas. Karena di sini kita mencari dan kita menjelaskan tentang test of normality ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Yang pertama itu, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tetapi, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, di sini kita lebih fokus ke Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk di sigmanya. Sigma di sini analisisnya untuk output SPSS-nya nilai buah salak nilai sigmanya sebesar 0,166 dan 0,166 itu lebih besar daripada 0,05. Buah jeruknya dengan nilai sigma 0,287. 0,287 lebih besar daripada 0,05. Apel dengan nilai sigma 0,753 lebih besar daripada 0,05. Jadi, kesimpulannya yang kita ambil dari test of normality ini, ketiga buah ini, buah salak, jeruk, dan apel, berkesimpulan bahwa data tersebut ini berdistribusi normal. Nah, setelah kita tahu data tersebut berdistribusi normal, selanjutnya kita masuk ke SPSS. ANOVA SPSS-nya, kita buka Analyze, kita buka Compare Means, kita buka ke One Way ANOVA. Nah, yang buah kita masukkan ke faktor, penjualan kita masukkan ke dependencies. Nah, kita tekan ini. Kita centang to case B, continue, lalu option, kita centang descriptive, dan homogeneity of variantes. Karena di sini kita juga akan mencari homogeneity-nya ini juga. Continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan kembali tentang dasar pengambilan keputusan uji homogenitas ini. Yang pertama itu, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data bersifat homogen atau data sama. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data itu tidak homogen atau tidak sama atau berbeda. Kita katakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita fokus ke sigma. Base of mean. Nah, di base of mean dari sigma ini lebih besar dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa analisis output SPS-nya itu ialah nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu 0,875, maka varian data ini bersifat homogen
atau bersifat variannya datanya sama. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke sini, saya akan menjelaskan lagi tentang pedoman uji one way ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Nah, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Nah, kita fokus ke ANOVA penjualan ini. Kita fokus ke signifikan ini. Berdasarkan data ANOVA ini, nilai signifikannya lebih kecil. Signifikan ini lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,031. Maka bisa saya simpulkan rata-rata penjualan ketiga buah ini secara signifikan itu berbeda. Nah, selanjutnya kita lanjut ke deskriptif. Kita lebih fokus ke main. Ini di sini untuk main buah salak itu ada 337,50. Buat untuk jeruk ada 538,33. Untuk apel ada 404,17. Maksud saya seperti itu. Nah, analisis menurut saya analisisnya rata-rata penjualan ketiga buah ini yang paling tertinggi penjualannya ada di buah jeruk, yaitu 538,33. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke 2KB. Nah, di sini untuk 2KB-nya kita lebih fokus ke ini, subset for alpha. Analisis yang saya dapat dari tabel ini yaitu pada subset 1 ada data penjualan buah salak dan apel. Maka bisa diartikan bahwa buah apel dan salak ini secara signifikan sama. Nah, selanjutnya pada subset nomor 2, data penjualan buah apel dan jeruk diartikan juga bahwa buah apel dan jeruk ini secara signifikan adalah sama.